Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustinus Renaldi Anggara, biasa dipanggil Angga. Kita tahu bahwa pencipta kita, Allah semesta alam, menciptakan langit dan bumi, yang dengan penuh kasih telah menciptakan alam semesta beserta segala isinya. Tuhan mempercayakan bumi ini kepada manusia, bukan untuk dikuasai secara serakah, melainkan untuk dijaga, dirawat, dan dilestarikan demi kebaikan semua umat manusia. Sejak awal penciptaan, Allah telah memberikan tugas yang mulia kepada manusia. Dalam kitab Kejadian, kita tahu bahwa dikatakan bahwa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Artinya, manusia bukanlah pemilik mutlak alam ini, melainkan penjaga dari ciptaan Tuhan. Salah satu dari ciptaan Tuhan yang sangat penting bagi kehidupan adalah hutan. Hutan bukan hanya sekedar kumpulan pohon. Hutan adalah sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Dari hutan, kita memperoleh udara yang bersih untuk bernapas, air untuk kehidupan, serta keseimbangan alam yang menjaga bumi tetap layak untuk dihuni. Hutan menjadi rumah bagi semua jenis hewan, jenis tumbuhan, serta menopang kehidupan manusia, terutama masyarakat, yang hidup bergantung pada alam. Tanpa hutan, kehidupan akan kehilangan keseimbangannya. Namun, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa kita tidak bisa menutup mata kita terhadap kenyataan yang terjadi saat ini. Di berbagai tempat, hutan-hutan ditebang secara ilegal dan besar-besaran. Penebangan ini dilakukan tanpa izin, tanpa tanggung jawab, tanpa memikirkan dampak jangka panjang yang akan terjadi. Pohon-pohon ditebangi demi keuntungan ekonomi, demi kepentingan segelintir orang yang memiliki kuasa, sementara alam dan masyarakat kita semua harus menanggung akibat dari penebangan hutan itu. Kita sering mendengar tentang praktik pembalakan liar atau ilegal, di mana kayu-kayu bernilai tinggi diambil dari hutan yang dilindungi dan juga kawasan konservasi secara sembunyi-sembunyi. Ada pula pembukaan hutan dalam skala yang besar untuk perkebunan atau pertambangan yang mengorbankan ribuan hektar hutan alami. Semua ini dilakukan dengan cara merusak tanpa adanya upaya pemulihan. Dan seringkali kita semua mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Nah, dari dampak penebangan hutan secara ilegal atau besar-besaran ini sangatlah serius. Ketika pohon-pohon ditebang, tanah kehilangan penopangnya, akibatnya banjir terjadi, tanah longsor, lalu sumber air mengering, sehingga masyarakat mengalami kekurangan air bersih. Hewan-hewan akan kehilangan habitatnya, di antaranya pasti banyak yang akan mati ataupun punah. Alam yang seharusnya menjadi sahabat manusia justru berubah menjadi sumber bencana bagi manusia. Tidak hanya alam yang menderita, teman-teman. Manusia pun turut akan merasakan akibatnya. Bahwa di mana masyarakat kecil dan masyarakat adat kehilangan tempat tinggal. Dan juga konflik sosial akan semakin meningkat, di mana kemiskinan akan semakin bertambah, dan juga penderitaan yang terjadi akan semakin luas. Semua ini berawal dari satu hal, yaitu sikap manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam. Dalam terang Kristiani, kita tahu bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya sekedar persoalan ekologis saja, tetapi juga persoalan moral dan spiritual. Kita tahu bahwa Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si mengingatkan bahwa krisis lingkungan berakar pada krisis hati manusia, pada keserakahan dan sikap tidak peduli. Bahwa di mana ketika manusia merusak alam, sesungguhnya ia sedang melukai ciptaan Tuhan sendiri dan juga mengkhianati
amanat yang telah dipercayakan kepadanya. Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kasih itu tak berhenti pada manusia saja, tetapi juga mencakup seluruh ciptaan, bahwa di mana yang artinya merusak hutan berarti merugikan sesama kita dan merampas hak generasi yang akan datang untuk menikmati bumi yang layak untuk dihuni. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita merasa kecil dan tidak berdaya menghadapi kerusakan alam yang begitu besar. Namun, Tuhan tidak menuntut hal-hal besar yang tidak mampu untuk kita lakukan. Ia menghendaki sebuah kesetiaan dalam hal-hal yang kecil. Kita dapat memulai dengan cara menumbuhkan kesadaran untuk mencintai lingkungan, menggunakan sumber daya alam secara baik, tidak mendukung praktik perusakan hutan, dan juga kita ikut serta ambil bagian dalam upaya pelestarian lingkungan, seperti menanam pohon, dan juga menjaga kebersihan alam sekitar kita. Menjaga hutan berarti menjaga kehidupan. Menjaga hutan berarti juga menghormati Sang Pencipta kita. Melalui tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih dan tanggung jawab, kita turut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah bagi dunia ini. Semoga Tuhan membuka hati kita agar semakin peka terhadap jeritan bumi, memberi kita keberanian untuk bersikap benar, dan menjadikan kita penjaga ciptaan, bukan perusaknya. Kiranya melalui hidup kita, nama Tuhan semakin dimuliakan. Bumi tetap menjadi rumah yang aman bagi semua makhluk. Dan juga saya secara pribadi mengajak teman-teman semua, mulai dari sekarang kita harus menjadi manusia yang sadar untuk melestarikan lingkungan. Bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan bersama dan juga kepentingan makhluk hidup yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih.